Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Dalam persamaan eksponen nantinya akan ada 8 bentuk persamaan. Tapi dalam video ini kita akan membahas 3 bentuk persamaan saja. Untuk bentuk yang lain akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, sebelum membahas tentang persamaan eksponen, kita perlu tahu dulu tentang fungsi eksponen. Mungkin waktu kalian SMP pernah belajar tentang fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu fungsi yang bagaimana sih? Fungsi eksponen itu fungsi yang bentuk umumnya adalah fx sama dengan k dikalikan a pangkat x dengan syarat a-nya harus lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Kita langsung menuju soalnya saja untuk lebih jelasnya. Yang pertama, fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, fungsi eksponen itu ciri-cirinya ada perpangkatannya di sini. Nah, pangkatnya itu biasanya mengandung variabel. Di sini ibu mengambil contohnya fx sama dengan 2 pangkat x. Kalian bisa menggantinya dengan angka yang lain, misal fx sama dengan 3 pangkat x atau fx sama dengan 5 pangkat 2x plus 1, itu boleh. Di sini ibu mengambilnya fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, biasanya kalau ada fungsi diminta untuk mencari atau menentukan nilai fungsinya ya. Nah, di sini ibu ambil x-nya sama dengan negatif 1. Kalau fx itu sama dengan 2 pangkat x, maka f dari negatif 1 berapa? X-nya kita ganti dengan negatif 1. 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 berapa? Nah, ingat kembali sifat-sifat eksponen yang kemarin. 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/2. Nah, ibu ambil x yang lain yang gampang-gampang saja. X-nya ibu ganti dengan 0, maka 2 pangkat X menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? Bilangan berapapun, kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Nah, angka yang lain, misal X-nya ibu ambil 1, maka 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lalu grafiknya bagaimana kalau fungsi eksponennya seperti itu? Bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini bentuk grafik dari fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, sebenarnya garisnya itu ini bisa diperpanjang terus sampai tak terhingga di sini, tapi ibu potong sampai sini saja. Nah, grafik yang hijau ini pasti akan semakin dekat dengan sumbu X, tapi tidak akan pernah menyentuh, bahkan tidak akan pernah memotong. Ibaratnya itu garis yang hijau ini dengan sumbu X itu sangat dekat sekali, tapi tidak pernah bersatu. Itu untuk ini garis hijau dengan sumbu X-nya. Nah, kalau yang ke atas ini, pasti ini akan semakin tinggi. Nah, itulah bentuk dari fungsi eksponen. Untuk mengeceknya, kita bisa lihat di sini, misal ibu lihat di sini x-nya sama dengan negatif 1. Ternyata fx-nya itu di sini di tengah-tengahnya, berarti setengah. Nah, hitungannya berarti sudah benar. Kalau x-nya negatif 1, maka fx-nya setengah. Kalau x-nya 0, maka fx-nya 1. Nah, di sini sudah sama. Kalau x-nya 1, fx-nya 2. Di sini juga 2. Nah, hanya sekian dulu materi tentang fungsi eksponen ya. Sekarang kita lanjut ke persamaan eksponen. Nah, bentuk yang pertama itu
bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Kalau ada bentuk persamaan seperti ini, maka cara menyelesaikannya kita sama dengankan pangkatnya. Karena di sini basisnya sama-sama A. Nah, kalau basisnya sama, berarti cara menyelesaikannya kita sama dengankan pangkatnya. Fx sama dengan P. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, 2 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 8. Kalau ada persamaan, tandanya itu sama dengan di sini. Maka nantinya ruas kanan dan ruas kiri hasilnya harus sama. Nah, kita langsung saja di sini. A-nya sebagai basisnya kan sama dengan 2. Nah, Fx-nya itu 2 pangkat Fx-nya itu 2x ditambah 4 dan P-nya sama dengan 8. Basisnya sudah sama-sama 2. Berarti sekarang kita sama dengankan pangkatnya. Fx sama dengan P. Fx-nya itu ini 2x ditambah 4, P-nya itu 8. Nah, berarti 2x ditambah 4 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Maka 2x sama dengan 4. X-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya coba kita substitusikan ke sini. X-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 ditambah 4 hasilnya 8. Berarti 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 8. Hasilnya sama. Gimana? Sampai di sini sudah jelas belum? Kalau belum jelas, kita lanjut ke contoh soal yang lain. Yang kedua. Nah, 2 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 4 pangkat 6. Bagaimana, Bu? Kok itu basisnya berbeda? Nah, kita lihat di sini kan 4. 4 itu kan bisa kita ubah menjadi bentuk 2 pangkat 2. Nah, jadi kalian jangan khawatir. Kemarin kan kita sudah belajar tentang macam-macam angka yang akan sering muncul. Nah, 4-nya itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya kan 4. Ruas kirinya masih sama. 2 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 6. Nah, pangkat dipangkatkan, nanti hasilnya berarti dikalikan menjadi 2 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 12. Nah, bentuknya sudah seperti yang di atas. Basisnya 2, Fx-nya ini 2x ditambah 4 dan P-nya 12. Berarti kita sama dengan kan Fx sama dengan P. 2x ditambah 4 sama dengan 12. 2x-nya sama dengan 12 dikurangi 4, 8. Maka x-nya sama dengan 4. Nah, untuk lebih jelasnya lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? 3 pangkat x dikurangi 4 sama dengan 1/9. Nah, 1/9-nya itu kita bisa ubah menjadi bentuk 9 pangkat negatif 1. Ini sesuai sifat eksponen yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, di sini kita lihat 9 dan 3 basisnya berbeda, berarti harus sama dulu. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Nah, kita ubah dulu menjadi 3 pangkat 2. Ruas kirinya sama. Pangkat dipangkatkan berarti nanti dikalikan. 3 pangkat x min 4 sama dengan 3 pangkat min 2. 2 dikali min 1 kan sama dengan min 2. Nah, di sini basisnya sudah sama, berarti tinggal kita sama dengan kan Fx sama dengan P. X dikurangi 4 sama dengan negatif 2. X-nya sama dengan negatif 2 ditambah 4, 2. Nah, seperti itu caranya. Jadi, sesulit apapun soal, kalau kita mau mengerjakan dan berlatih, pasti hasilnya akan ditemukan. Lanjut, contoh yang keempat.
3 pangkat X kuadrat dikurangi X dikurangi 9 sama dengan 1/27. Kelihatannya rumit, tapi kalau kita mau mengerjakan nanti pasti ada hasilnya. Sama seperti contoh yang ketiga tadi, 27-nya kita ubah menjadi 27 pangkat negatif 1. 27 dan 3 basisnya berbeda. 27-nya itu kita ubah dulu menjadi 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 dikali negatif 1, kan hasilnya negatif 3. Nah, basisnya sudah sama. Sekarang kita sama dengan kan fx sama dengan p. Fx-nya x kuadrat dikurangi x dikurangi 9 dan p-nya sama dengan negatif 3. Nah, jadi seperti ini. Negatif 3-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini berbentuk persamaan kuadrat. Kita faktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan? Kita cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Berapakah dua angka itu? Nah, dua angka itu adalah 2 dan negatif 3. X plus 2 kali X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan 3. Itu contoh-contoh dari bentuk yang pertama. Silahkan kalian pelajari. Nah, sekarang lanjut ke persamaan bentuk yang kedua, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, ininya berbentuk fx dan gx. Kalau tadi kan di sini bentuknya konstanta. Kalau ini pangkatnya berbentuk persamaan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Hampir sama seperti yang pertama tadi. Kita sama dengan kan pangkatnya. Fx sama dengan Gx. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 2 pangkat x plus 2. Basisnya sudah sama-sama 2, berarti kita sama dengan kan fx dengan gx. Fx-nya itu 2x min 1, gx-nya itu x plus 2. Kita sama dengan kan 2x min 1 sama dengan x plus 2. Maka, nah x-nya kita pindah ke ruas kiri, 2x dikurangi x sama dengan 2 ditambah 1. Satunya itu dari ini, negatif 1 pindah ruas ke kanan menjadi positif 1. 2x dikurangi x sama dengan x, 2 ditambah 1 sama dengan 3, jadi x-nya sama dengan 3. Lanjut, contoh soal yang lain, agar kalian lebih paham. Nah, ini bentuknya 4 pangkat 2x min 5 sama dengan 2 pangkat x min 1. Basisnya berbeda, berarti kita harus samakan dulu. 4 itu kan tadi 2 pangkat 2. Nah, maka menjadi seperti ini. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2x min 5 sama dengan 2 pangkat x min 1. Ini kan berarti basisnya sudah sama-sama 2. Ini pangkat dipangkatkan berarti dikalikan. 2 kali 2x sama dengan 4x. 4x 2 dikali negatif 5, negatif 10. Nah, di sini basisnya sudah sama ya. Berarti tinggal kita sama dengan kan fx sama dengan gx. 4x dikurangi 10 sama dengan x min 1. X-nya kita pindah ke ruas kiri. 4x min 1x sama dengan min 1 plus 10. Plus 10-nya itu dari sini, negatif 10 pindah ke ruas kanan menjadi positif 10. 4x dikurangi x sama dengan 3x. Negatif 1 ditambah 10 sama dengan 9. 3x sama dengan 9, maka x-nya sama dengan 3. Itu dua contoh tentang persamaan bentuk yang kedua. Apakah masih bingung? Kalau masih bingung, Ibu masih ada contoh yang ketiga. Nah, bentuknya seperti ini, rumit sekali, Bu. Tenang, bisa diselesaikan. 3 pangkat x min 2 sama dengan akar dari 9 pangkat 2x plus 1. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, pertama kita
kita ubah dulu bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat. Nah, ini kan kalau bentuk akar di sini biasanya akar pangkat 2, tapi kalau akar pangkat 2 itu tidak perlu ditulis. Nah, maka bentuknya menjadi seperti ini. 3 pangkat X min 2 sama dengan 9 pangkat 2X plus 1 per 2. Nah, per 2-nya itu dari akar pangkat 2 ini, sesuai dengan sifat eksponen yang waktu itu pernah kita pelajari. Nah, selanjutnya bagaimana? Di sini basisnya berbeda, 3 dan 9. 9 kita ubah dulu menjadi bentuk 3 pangkat 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini pangkat dipangkatkan. Maka dikalikan jadinya 2 kali 2x plus 1 per 2 sama dengan berapa? Nah, tinggal kita coret-coret saja ini dengan ini, maka menjadi 3 pangkat x min 2 sama dengan 3 pangkat 2x plus 1. Basisnya sudah sama-sama 3, berarti tinggal kita sama dengankan fx dengan gx-nya. X min 2 sama dengan 2x plus 1. Nah, X-nya kita pindah ke ruas kiri. X dikurangi 2X sama dengan 1 ditambah 2. 2-nya itu dari sini. Min 2 pindah ruas jadi plus 2. X dikurangi 2X sama dengan negatif X. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Negatif X sama dengan 3, maka X-nya sama dengan negatif 3. Nah, contoh soal yang lain. Yang keempat. Bentuknya 1/3 pangkat x kuadrat sama dengan 1/27 pangkat x min 6. Nah, bagaimana ini? Kita ubah dulu 1/3-nya menjadi bentuk 3 pangkat negatif 1. Nah, 1/27 kan sama dengan 3 pangkat negatif 3. Ini jangan bingung, kemarin kita sudah pernah mempelajarinya, diingat-ingat kembali sifat-sifat eksponennya. 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi x kuadrat, pangkat dipangkatkan berarti dikalikan. 3 pangkat, nah di sini 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan x kuadrat, sedangkan di sini kan tadi 3 pangkat negatif 3. Agar sama, berarti ini 3-nya kita keluarkan. 3 pangkat negatif 1, 3-nya itu kita keluarkan. 3x dikurangi 3 kali 6, 18. Nah, di sini basisnya sudah sama, yaitu 3 pangkat negatif 1. Berarti kita tinggal menyamakan fx dengan gx-nya. Fx-nya sama dengan x kuadrat, dan gx-nya sama dengan 3x dikurangi 18. Ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi x kuadrat dikurangi 3x ditambah 18 sama dengan 0. Sama seperti tadi kita faktorkan, kita ambil 2 angka, kalau kita kalikan hasilnya positif 18, kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 3. Berapakah 2 angka itu? Nah, 2 angka itu adalah 3 dan negatif 6. X plus 3 kali X min 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3 atau X-nya sama dengan 6. Itu beberapa contoh untuk persamaan bentuk yang kedua. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahaminya. Selanjutnya persamaan bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga itu A pangkat fx sama dengan 1. A pangkat fx sama dengan 1 jika dan hanya jika A pangkat fx sama dengan A pangkat 0. Nah, maka fx-nya itu sama dengan 0. Di sini A pangkat 0, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Nah, kalau kalian bingung, kita langsung menuju contoh soalnya saja. Yang pertama,
3 pangkat X min 3 sama dengan 1. Nah, 1 itu kan tadi angka berapapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti 1. Karena di sini basisnya 3, maka ruas kanan kita ambil angka 3, jadi 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 kan hasilnya 1. Nah, 3 pangkat X min 3 sama dengan 3 pangkat 0. Selanjutnya kita sama dengankan Fx dengan 0. Basisnya sudah sama-sama 3, berarti pangkatnya Fx sama dengan 0, Fx-nya sama dengan X min 3. X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 3. Nah, contoh soal yang kedua. 2 pangkat X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 1, sama seperti tadi. Di sini 1 karena kita lihat basisnya, karena di sini 2 berarti ini kita ubah menjadi 2 pangkat 0 menyesuaikan ruas kirinya. Nah, menjadi 2 pangkat X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 2 pangkat 0. Basisnya sudah sama, berarti tinggal Fx sama dengan 0. Fx-nya adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. 2 angka kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya 1. Berapa 2 angka itu? Nah, 2 angka itu plus 3 dan min 2. X plus 3 kali X min 2 sama dengan 6, maka X-nya sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Lanjut, contoh soal yang ketiga. 3 pangkat 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, satunya sama seperti itu tadi. Kita lihat ruas kirinya, basisnya 3, berarti ruas kanannya kita ubah menjadi 3 pangkat 0. Nah, Fx-nya itu 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Ini kita faktorkan lagi. Nah, ketemulah 2x min 2 kali x plus 3 sama dengan 0. Kalau ini kita kalikan satu-satu, hasilnya pasti yang di sini. Selanjutnya kita cari x-nya. 2x min 2 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 3. Ini 3-nya kita pindah ke ruas kanan jadi negatif 3. Maka x-nya di sini kalau 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 3. Itu himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya contoh soal yang keempat. 13 pangkat x kuadrat min 5x min 14 sama dengan 1. Nah, jangan khawatir. Berapapun angka di sebelah kiri, ruas kanannya itu kita menyamakan. Kalau di sini 13, berarti ini kita ubah menjadi bentuk 13 pangkat 0. Nah, di sini 13 pangkat x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 14 sama dengan 13 pangkat 0. Fx-nya itu yang ini, x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 14 sama dengan 0. Kita faktorkan lagi 2 angka, kalau kita kalikan hasilnya negatif 14, kalau kita jumlah hasilnya negatif 5. Berapa sih 2 angka itu? Nah, ketemulah negatif 7 dan 2. Nah, ini harus kalian sering berlatih tentang bagaimana cara memfaktorkan. Ini juga sudah pernah kalian pelajari waktu kalian SMP dulu. X min 7 kali X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 7 atau X-nya sama dengan negatif 2.
2. Dari sini X min 7 sama dengan 0. Berarti X-nya ini min 7, pindah ke ruas kanan jadi 7. Yang ini juga 2, pindah ke ruas kanan jadi negatif 2. Sekian dari Ibu dari 3 bentuk persamaan ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung japri ke Ibu. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.